Akila, kita tunggu temannya ya. Ya, Ministry of apa? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam. Kedengeran nggak suaranya? Halo, selamat malam. halo. Kedengeran nggak? Yuk, on cam yuk. Ayo, on cam. Oke, Akila, Jafir. Jafir. Hah? Hmm? Jafir. Oke, sebentar. Oke, kita mulai ya. Jafir, udah makan belum? Belum. Belum, sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Kedengaran nggak? Miss lagi pakai kelinci. Mau pakai kelinci atau mau pakai orang? Nggak tahu. Hmm?
Enaknya mau pakai orang atau mau pakai kelinci? Gimana? Mau pakai orang atau mau pakai kelinci? Apa aja sih, Miss? Apa aja? Oke, bentar. Kita pelan-pelan ya, karena Miss lagi sakit. Terus nanti ganti pakai. Kalau kalian mau pakai avatar boleh, bebas. Mau pakai avatar atau gimana? Mau gimana? Mau gimana? Mau gimana? Oke, selamat terakhir kemarin kita belajar terkait apa? Belajar apa kemarin? Kemarin kita belajar tentang kecerdasan buatan atau AI, ya kan? Nah, terus hari ini kita akan belajar tentang mengubah sebuah cerita menjadi sebuah permainan. Tapi sebelumnya Miss mau tanya, kemarin apakah ada kesulitan dalam mengerjakan? Gak ada. Oke, kalau nggak ada kesulitan di sini, Miss mau share screen. Miss mau tanya dulu ke kalian. Apa itu kecerdasan buatan? Apa? AI itu apa sih? Artificial Intelligence itu? Akila, Akila, apa itu kecerdasan Artificial Intelligence? AI. Iya, Ya, AI itu apa? dasar buatan Oke, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. manusia. Jafir, apa itu kecerdasan buatan Jafir? Contohnya, contohnya apa Jafir? Jafir, Contoh apa? contoh kecerdasan buatan atau AI itu apa aja? Apa? Apa? ChatGPT. Chat GPT. Oke. Nah, di sini misalkan menjelaskan mengubah sebuah cerita menjadi GPT. sebuah Besok Cloud itu DeepSeek. Oke, DeepSeek, ChatGPT, Cloud. Banyak banget di sini. Oke. Nah, sekarang sekarang kita akan mengubah sebuah cerita menjadi sebuah permainan. Oke. Nah, oke, mengubah sebuah cerita menjadi sebuah permainan. Nah, terus sekarang kita akan tinjauan. Kita bermain. Fitur permainan teks apa yang dapat disorot? Oke, fitur permainan teks apa yang dapat disorot? Apa aja coba? Akila, Jafir. Akila, Jafir, apa aja? Oke, di sini masih ingat kemarin. Permainan dalam permainan teks.
Pemain berinteraksi dengan dunia pemain melalui teks. Pemain melihat dunia permainan melalui teks dan bergerak melalui cerita menggunakan pilihan teks. Kayak kemarin. Nah, cerita dalam permainan teks adalah hasil tindakan pemain. Pemain adalah aktor yang memainkan peran tertentu dan dengan demikian memajukan alur cerita. Nah, apa perbedaan antara pekerjaan penulis naskah dan pengarang naratif? Apa perbedaannya? Nah, penulis naskah itu adalah apa yang akan kita sampaikan kepada pemain. Kalau perancang naratif itu bagaimana cerita akan diceritakan. Nah, sedangkan narasi itu apa sih? Jadi narasi adalah penceritaan suatu kejadian dalam konteks pengembangan permainan. Narasi adalah cerita yang terungkap dalam pikiran pemain selama permainan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Oke, apa algoritma yang digunakan pada metode binomial fantasi? Apa aja? Nah, algoritma yang digunakan untuk bekerja di metode binomial kemarin ada 5. Satu, tetapkan tujuan. Dalam kasus kami, tujuannya adalah untuk memunculkan konsep untuk cerita. Pilih kedua kata yang tidak berhubungan. Jafir, kameranya boleh dinyalakan? Jafir, Jafir. Oke, pilih dua kata yang tidak berhubungan. Artinya apa? Berhubungan artinya, misalkan kayak kemarin. Kemarin kan kita ngebuat misalkan bulan dan bumi. Terus ngebuat matahari dan kursi misalnya. Nah, buatlah dan tuliskan semua kemungkinan kombinasi kata-kata ini. Ubah bentuk kata dan tambahkan preposisi atau artikel. Analisis kombinasi yang dihasilkan dan pilih yang tepat. Pikirkanlah cerita macam apa ini. Nah, apa itu latar permainan dan bagaimana kaitannya dengan cerita permainan? Oke, latar adalah tempat dan waktu keberadaan dunia. Cerita adalah informasi tentang dunia tersebut. Nah, latar menentukan kerangka cerita. Nah, cerita permainan adalah menceritakan tentang struktur dunia dan menghubungkan pemain dengan game. Nah, sebuah latar cerita harus sesuai dengan latar yang dipilih. Paham sampai sini? Atau ada yang ditanyakan? Paham. Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah ah, bentar. Selanjutnya adalah apa itu latar permainan? Bagaimana kaitannya dengan cerita permainan? Nah, misalnya ini, latar menentukan kerangka cerita. Cerita permainan menceritakan tentang struktur dunia dan menghubungkan, masih kemute, dan menghubungkan
struktur dunia dan menghubungkan pemain dengan game. Nah, sebuah cerita harus dipilih sesuai dengan latar yang dipilih. Sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, dalam membuat perintah itu ada aturannya. Oke, kualitas hasil jaringan saraf secara langsung bergantung pada kualitas instruksi perintahnya. Nah, semakin tepat dan rinci permintaan kamu, semakin akurat hasilnya. Masih ingat kemarin? Masih ingat nggak? Ya. Oke. Nah, coba dibaca Akila. Satu, bersikaplah spesifik. Dua, tentukan formatnya. Tiga, tentukan gaya. Empat, percobaan. Oke, deskripsinya yang pertama, bersikaplah spesifik. Maksudnya gimana, Akila? Bersikaplah spesifik. Nyatakan dengan jelas Hmm? apa yang ingin kamu dapatkan dari jaringan saraf. Oke, Tentukan formatnya. terus? Jika kamu membutuhkan sebuah puisi, surat, atau artikel, tuliskan Hmm? lebih spesifik di perintahmu. Tentukan gaya, formal, informal, humoris, dan lain-lain. Empat, percobaan. Cobalah berbagai variasi perintah untuk mendapatkan hasil terbaik. Oke, nah ada empat ini yang harus hafal. Yang pertama, bersikaplah spesifik. Maksudnya apa sih di sini spesifik ini? Jadi spesifik itu adalah menyatakan dengan jelas apa yang ingin kamu dapatkan dari jaringan saraf. Nah, dari AI-nya maksudnya. Nah, misalnya kayak kemarin, perintah untuk membuat situasi, misalkan situasi pantai itu gimana sih yang menggambarkan pantai? Misalnya ada ayunan, ada pantai, ada pasir, ada gunung, ada banyak anak-anak bermain dan sebagainya. Nah, yang kedua, tentukan formatnya. Nah, jika kamu membutuhkan sebuah puisi, surat, atau artikel, tuliskan lebih spesifik di perintahmu. Misalkan, tolong buatkan saya terkait puisi tentang pantai. Nah, pantai itu menjelaskan tentang ada beberapa anak yang bermain pasir, ada yang bermain ATV, ada yang bermain air, dan ada yang bermain ayunan. Nah, tuliskan saya di posisi sedang makan bersama keluarga, menikmati indahnya pantai, misalnya. Buatkan saya dalam 4 paragraf, yang satu paragrafnya terdiri dari 4 bait, misalnya. Nah, selanjutnya tentukan gaya. Nah, buatkan saya puisi dalam bentuk humoris, misalnya, atau bentuk formal atau informal. Nah, percobaan yang keempat, cobalah berbagai variasi perintah untuk mendapatkan hasil terbaik. Misalnya, tolong sempurnakan lagi. Kalau udah muncul hasilnya, tolong buatkan saya lebih spesifik, misalnya. Atau tolong ubah menjadi gaya bahasa yang informal. Jafir. Nah, misalkan tolong buatkan saya, deskripsikan saya di posisi orang yang bermain, misalnya. Paham sampai sini? Jafir, Agila? Nah, selanjutnya, bagaimana membuat cerita yang bisa dimainkan? Nah, kamu mempunyai cerita, tapi bagaimana membuatnya menjadi interaktif?
Pilihan adalah salah satu cara paling efektif untuk melibatkan pemain dalam permainan. Oke, sebentar. Nah, terus di sini, apakah kamu selalu membuat pilihan yang sangat penting dalam kehidupan nyata? Apa alasannya? Jafir, jangan off cam dong, on cam terus ya. Nah, tidak semua pilihan yang kita buat akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Misalnya, memilih desain kaos kaki tidak hanya berpengaruh pada menang atau tidaknya. Kamu adalah dalam turnamen catur. Misalnya, kaos kaki mana yang harus aku pakai? Kamu telah memenangkan turnamen. Nah, dia kan nggak ada sangkut pautnya. Nah, bagaimana membuat cerita yang bisa dimainkan? Misalnya, dalam permainan, setiap pilihan penting dapat mempengaruhi perkembangan cerita. Pilihan sangat penting dalam permainan teks, yang mana alur cerita menjadi hal utama. Oke. Nah, selanjutnya, misalnya ini, narasi nonlinier adalah fitur permainan teks. Narasi nonlinier itu apa sih? Jadi narasi nonlinier itu berbeda dari narasi linier karena memberikan pemain pilihan yang tidak fiktif. Kita akan membahasnya nanti misalnya. Nah, angka berapa yang harus dipakai? Misalnya, kan di sini ada catur. Nah, dia kira-kira relate nggak? Linear nggak dengan caturnya? Kalau misalkan angka. Enggak. Nah, contohnya yang raja. Kamu telah kalah dalam turnamen. Terus ada ratu, kamu menang dalam turnamen. Nah, kan dia nggak ada sangkut pautnya. Nah, dalam pelajaran hari ini, kalian akan belajar cara membuat cerita nonlinier dan mengujinya di Twine. Nah, struktur alur cerita. Apa saja tahapan dalam sebagian besar alur cerita? Alur cerita itu apa sih? Storyboard. Misalnya, buat alur cerita sebelum kamu berangkat ke sekolah sampai kamu pulang sekolah. Misalnya, mulai dari bangun tidur, alarm berbunyi, lalu kalian bangun, setelah itu kalian membuka jendela, melihat suasana di lingkungan sekitar. Setelah itu kalian sholat, kalian mandi, kalian siap-siap, dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Akila, Jafir, paham nggak? Akila, Jafir, paham tidak? Paham. Oke, Jafir, Paham. paham. Nah, sebagian besar alur cerita terdiri dari tiga babak. Jadi ada tiga babak atau tiga tahapan. Tahapan awal, tengah, dan akhir. Tahapan awal itu terdiri dari eksposisi konflik. Nah, titik tidak bisa kembali di sini. Selanjutnya untuk tengah itu adalah peningkatan aksi yang ditandai oleh klimaks. Selanjutnya di akhir adalah resolusi dan akhir. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau misalkan alurnya dia datar, terus puncak, habis itu selesai. Kalau misalkan kita lihat di sinetron atau di film, alurnya pasti, oh pertama nih eksposisinya apa nih? Oh pengenalan peran dan lain sebagainya. Terus setelah itu konflik muncul nih perdebatan-perdebatan, ada peningkatan aksi semakin meningkat. Lalu ada puncak apa namanya? Puncak konflik atau klimaks, lalu resolusi dan lalu endingnya bagaimana alurnya. Paham ya? Nah, awal. Jafir kameranya. Ini adalah struktur yang akan digunakan ChatGPT untuk menghasilkan cerita yang kamu tidak menentukan struktur ceritamu. Struktur plot apa yang Anda gunakan untuk menghasilkan cerita ini? Saya menggunakan struktur argumen klasik.
terdiri dari elemen-elemen berikut. Oke, di awal, di awal ada eksposisi insiden pemicu. Nah, eksposisinya apa? Pengenalan karakter utama dan juga latar atau aterium. Insiden pemicunya apa? Ia menemukan buku kuno yang merupakan kunci untuk mengendalikan kekuatan angin. Nah, terus di tengah, tahapan tengah, ada racing action. Io memulai perjalanan melintasi kota untuk mencari bantuan dalam menguraikan buku tersebut. Nah, klimaksnya apa? Klimaksnya ia mengetahui bahwa kitab angin berisi pengetahuan dan kekuatan kuno yang tidak merubah kota. Lalu di akhir, tindakan ke bawah dan juga resolusi. Tindakan ke bawah apa? Ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan kitab angin secara bijak dan bertanggung jawab. Berbagai pengetahuan dengan orang lain. Jafir kameranya. Nah, resolusi adalah cerita berubah menjadi legenda tentang bagaimana peradaban kuno meninggalkan warisan yang mampu mengubah kota dan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Paham sampai sini? Nah, misalnya ini. Cerita sekarang bersifat linier. Sampai tahap manakah kita dapat menambahkan pilihan? Nah, perhatikan di sini ada 6 tahapan. Nah, pada tahapan klimaks adalah tahap paling menegangkan dalam sebuah cerita. Terdapat keputusan krusial dibuat. Nah, di sini di klimaks, ia mengetahui bahwa kitab angin berisi pengetahuan dan kekuatan yang dapat mengubah kota. Nah, terus untuk peningkatan aksinya apa? Nah, peningkatan aksi itu merupakan tahapan terpanjang dari suatu cerita di mana pemain melewati berbagai tantangan. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya, misalnya ini, peningkatan aksi. Dalam perjalanan ini, kita akan fokus pada dua tahap babak kedua, yakni pada tengah, peningkatan aksi, dan juga klimaks. Nah, alur cerita klimaks. Pada tahap klimaks, seorang pemain membuat keputusan penting. Paham sampai sini? Nah, klimaks itu adalah protagonis mengetahui seluruh kebenaran tentang mengapa mereka mencoba melupakan buku angin. Terjadi perubahan besar pada alur cerita yang mengubah pandangan pemain tentang apa yang dia ketahui sebelumnya. Tadi kan CEO dia paham apa pada ini? Adalah menemukan buku kuno. Yang mana dia taunya cuma buku kuno itu merupakan kunci untuk mengendalikan kekuatan angin. Nah, ternyata ketika pada racing actionnya, ketika Io memulai perjalanannya untuk mencari bantuan, dia menguraikan buku-buku tersebut. Ternyata dia menemukan bahwa kitab angin berisi pengetahuan dan kekuatan yang dapat mengubah kota. Paham sampai sini? Nah, klimaksnya protagonis mengetahui keseluruhan kebenaran tentang mengapa mereka mencoba melupakan buku angin. Terjadi pada perubahan besar pada alur cerita yang mengubah pandangan pemain tentang apa yang dia ketahui sebelumnya. Nah, resolusinya apa? Resolusinya adalah gunakan pengetahuan dari buku untuk mendapatkan kemampuan sihir yang diambil oleh kutukan. Yang kedua, berikan buku itu kepada orang bijak setempat agar mereka dapat melindunginya dari orang jahat. Akhirnya apa? Maka akan mendapatkan akhir yang buruk dan juga akan ada dapat yang baik. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya ada peristiwa. Suatu peristiwa dan pilihan yang disatukan oleh satu isu membentuk alur cerita. Ada satu peristiwa yang mana ada dua pilihan. Pilihan satu dengan konsekuensi satu, pilihan dua dengan konsekuensi yang kedua. Nah,
Deskripsi suatu peristiwa penting bagi pemain karena ia menetapkan arah untuk refleksi. Deskripsi acara harus menimbulkan masalah bagi pemain dengan konsekuensi yang jelas bagi pemain. Jika tidak, pilihannya adalah fiktif. Nah, misalnya di sini ada sebuah peristiwa, protagonis mengetahui seluruh kebenaran tentang mengapa mereka mencoba melupakan buku angin. Deskripsinya, description of the event for the player. Kamu mempelajari bahwa penggunaan buku mengandung resiko mengganggu keseimbangan unsur-unsur alam yang dapat merusak seluruh kota. Namun, kamu memahami bahwa hanya dengan bantuan buku ini kamu dapat memperoleh kembali kekuatan sihirmu yang telah dirampas oleh kutukan. Jafir, kenapa Jafir? Jafir? Oh, Jafir laptopnya nge-crash. Oke, Akil aja ya. Oke, mari kita bandingkan contoh dua deskripsi peristiwa yang sama. Ada deskripsi acara yang bagus, coba dibaca Akila, dan deskripsi acara yang buruk. Coba dibaca Akila yang bagus dulu. Deskripsi acara yang bagus. Kamu mengetahui bahwa penggunaan buku beresiko mengganggu keseimbangan unsur-unsur alam yang dapat merusak seluruh kota. Namun, kamu memahami bahwa hanya dengan bantuan buku ini, kamu dapat memperoleh kembali kekuatan sihirmu yang telah dirampas oleh kutu. Gimana? Oke, deskripsi acara yang bagus. Kamu mengetahui bahwa penggunaan buku beresiko mengganggu keseimbangan unsur-unsur alam yang dapat merusak seluruh kota. Namun, kamu memahami bahwa hanya dengan bantuan buku ini, kamu dapat memperoleh kembali kekuatan sihirmu yang telah dirampas oleh kutukan. Nah, deskripsi acara yang buruk. Kamu telah menguraikan buku itu dan mempelajari bahwa penggunaan dapat mengganggu keseimbangan unsur-unsur alam. Sekarang, kamu perlu memutuskan cara menggunakan buku selanjutnya. Nah, deskripsi untuk yang buruk. Konsekuensinya apa? Jadi ada dua konsekuensi. Apa yang akan diperoleh pemain jika mereka memilih menggunakan buku? Yang kedua, apa bahayanya jika keseimbangan unsur alam terganggu? Paham? Nah, bagaimana kamu membuat perintah untuk menghasilkan alur cerita tahap klimaks? Nah, kamu dapat meminta ChatGPT untuk menulis ulang klimaks cerita. Misalnya, tindakannya menulis kembali. Cari jenis teksnya, cerita. Keterbatasannya apa? Sehingga tahap klimaks menimbulkan masalah yang dapat dipecahkan oleh pemain dengan dua cara berbeda. Penting konsekuensinya dari setiap keputusan jelas bagi pemain. Nah, berikut teks ceritanya. Nah, berikut teks ceritanya. Bukan menulis ulang seluruh teks, tapi membahas adegan tertentu. Itulah tujuan kami. Misalnya, sebelum membuat acara, penulis naskah menggambarkan adegan pemain secara skematis. Nah, ini membantu kamu agar tidak tersesat dalam peristiwa dan alur cerita selanjutnya dan menjaga integritas cerita. Jafir, kameranya. Jafir, Jafir. Oke. Nah, ChatGPT dan ChatGPT dapat membantu kita, namun untuk ini dibutuhkan contoh misalnya. Tindakannya untuk membuat.
Jenis teksnya deskripsi skematis dengan cerita atas nama pemain. Keterbatasannya apa? Contoh deskripsi adegan skematik, nomor adegan, tahapan plot berdasarkan struktur tiga babak, menyebutkan lokasi spesifik, menyebutkan karakter tertentu, topik, deskripsi acara, jika perlu munculkan karakter dan lokasi. Nah, berikut teks ceritanya. Kami memberikan ChatGPT sebuah contoh deskripsi sebuah adegan. Misalnya, adegannya apa? Nomor adegan, tahapan plot berdasarkan struktur tiga babak. Menyebutkan lokasi spesifik, menyebutkan karakter tertentu, misalnya. Nah, terus di bawahnya, selain itu kami memintanya untuk memunculkan karakter dan lokasi, karena mereka mungkin tidak ada dalam ceritanya, misalnya. Nah, untuk membuat hasil seperti ini, misalnya, hasilnya kami mendapatkan deskripsi singkat tentang adegan berdasarkan contoh kami sendiri. Misalnya, adegan satu, menjelajahi perpustakaan. Untuk tahapan plotnya adalah eksposisi. Lokasinya, kota Aetherium, perpustakaan kuno. Karakternya, Io. Temanya, penemuan kitab angin. Deskripsi peristiwa, Io menemukan buku kuno yang dipenuhi simbol-simbol misterius dan menyimpulkan bahwa itu adalah kitab angin. Untuk adegan keduanya, keputusan untuk memulai pelajaran. Nah, tahap plotnya apa? Insiden pemicu. Lokasinya di mana? Kota Aetherium. Karakternya Io, topiknya mencari bantuan, deskripsi peristiwa, Io memutuskan untuk memulai perjalanan melintasi kota untuk menemukan seseorang yang dapat membantunya menguraikan buku tersebut. Adegan tiganya, mencari orang bijak dan utama. Tahap plotnya apa? Aksinya meningkat. Lokasinya di mana? Berbagai lokasi kota Aetherium. Karakternya, Io, orang bijak, penyihir, dan bijak sarjana. Topiknya apa? Mengumpulkan informasi. Nah, contoh di sini, contoh yang ada di sini, di dalam sini, itu adalah ada nomor adegannya, ada the plot stage based of the three act structure, menyebutkan lokasi spesifik, menyebutkan karakter tertentu, ada topiknya apa, deskripsi acaranya apa. Nah, meski begitu, ChatGPT telah eh, mencoba menghadirkan karakter dan lokasi persis seperti yang kami minta, misalnya. Oke. Nah, selanjutnya, sekarang kamu dapat menyederhanakan perintah dalam pembuatan alur cerita yang klimaks. Tadi kan banyak banget kan untuk alur ceritanya, untuk teksnya. Nah, sekarang kita ringkas nih. Kita ringkas ada apa? Menulis kembali misalnya. Di steknya deskripsi nomor adegan yang akan ditulis ulang berapa. Sehingga pemain dihadapkan pada masalah yang dapat dipecahkan dengan dua cara berbeda. Penting bahwa konsekuensi dari setiap keputusan jelas bagi pemain. Nah, sekarang kamu dapat menulis ulang adegan yang kamu pilih, bukan seluruh cerita. Kamu dapat menghilangkan teks cerita atau adegannya. Nah, sekarang membuat diagram di Miro. Kemarin kita sudah membuat dengan menggunakan stiker. Masih ingat caranya, Nagila dan Jafir? Masih? Oke, nah untuk Ya, menghubungkan stiker dengan stiker lain, kita menggunakan metode yang sama. Nah, kalau kemarin kan belum ada. Sekarang kita menggunakan di sini. Untuk membuat tautan, setiap kali kita klik kiri pada stiker root dan pilih lingkaran putih, lalu kita gerakkan tanda panah sana ke stiker yang diinginkan. Nah, misalnya seperti itu. Misalkan kita membuat di Miro. Sebentar.
Oke, ini adalah tampilan di Miro. Masih loading. Oke, misalkan, udah kelihatan belum screen-nya? Misalkan kita ambil sticky note di sini. Kita ambil satu sticky note di bagian sini. Nah, kita mau membuat berbagai cerita atau banyak cerita di sini. Kita ambil sticky note lagi. Sorry. Kita ambil sticky note lagi, kita ambil ke sini. Misalnya ini untuk cerita yang kedua. Terus kita ambil sticky note lagi untuk alur yang ketiga misalnya. Nah, misalnya, nah untuk menggabungkan alur pertama dan kedua, itu kita klik sebelah kanan, lalu pilih yang apa tadi? Caranya apa? Kita klik, kita arahkan. Nah, type-nya apa? Kita bisa pilih type-nya. Kalau mau putus-putus, pakai putus-putus. Kita ambil di sini, kita arahkan ke bawah. Misalnya ini gini, terus ini kita ke sini misalnya. Nah, terus kita ambil lagi sticky note, satu lagi, misalkan kita letakin di sebelah sini. Eh, kita atur ukurannya. Kita atur ukurannya di sini, misalnya ambil lagi, letakin di sebelah sini. Nah, terus ini, klik yang ini kita arahkan ke sini. Nah, terus kalau misalnya ini nggak muncul, nggak perlu ini, berarti kita langsung ambil dari ini nggak usah. Bentar. Oke, misalnya di sini kita ambil ini, kita arahkan ke sebelah sini. Paham sampai sini? Paham atau bingung? Akila, Jafir? Paham. Paham ya? Nah, terus sekarang kita di sini ada gunakan ChatGPT. Buat deskripsi skematis dari peristiwa cerita kamu. Nah, misalnya di sini. Untuk yang pertama ada scene 1, scene story apa namanya? Story stage 2, ada location,
ada topik, ada event description. Lalu scene 2-nya itu misalkan di sini. Jadi dia kayak menentukan arahnya. Alur dari scene 1 ke scene 2 ke scene 3. Paham? Nah, gunakan ChatGPT untuk membuat deskripsi skematis peristiwa dalam ceritamu. Gunakan algoritma yang disarankan sebelumnya. Siapkan tempat di Miro untuk mencatat rangkaian kejadian. Tuliskan informasi yang kamu terima di stiker. Misalnya ini, untuk contohnya. Buat alur cerita untuk klimaks. Misalnya ini ada choice 1. Nah, alurnya apa? Nah, dia alurnya dari scene yang pertama, scene kedua. Nah, dia ke scene yang 7, 7 ke scene ke 7 di sini, sini ke sini ke sini, dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya, unggah gambar hasil akhir ke platform. Sampai sini paham? Nah, setelah itu dikasih centang, tandai bahwa kamu telah menyelesaikan tugas latihan dan mengunggahnya solusinya. Mengkonfirmasi bahwa semuanya telah dipecahkan dan diverifikasi. Nah, sekarang, selama peningkatan aksi, pemain mengatasi berbagai rintangan. Ada 3 rintangan, yang tadi kan ada 2. Ada yang kita bahas yang tengah. Sekarang kita lanjutin. Kendala apa saja yang mungkin dihadapi pemain dalam permainan teks? Perlu diingat bahwa tidak ada pertempuran atau manajemen sumber daya dalam permainan yang kita buat. Nah, dalam game petualangan teks, misi bertindak sebagai rintangan. Misi dalam permainan teks biasanya berupa teka-teki atau tantangan yang melibatkan pencarian informasi atau pengambilan keputusan strategis. Oke, nah misalnya ini ada teka-teki. Pencarian informasinya seperti ini. Lalu pencarian solusinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, struktur dasar pencarian mirip dengan struktur alur ceritanya. Misalnya di awal, pemain diberikan informasi tentang apa yang perlu dilakukan dan mengapa. Sangat penting untuk memberitahu pemain mengapa harus menyelesaikan misi tersebut. Yang tengah, pemain melakukan serangkaian tindakan yang mengakibatkan penyelesaian atau kegagalan misi. Yang akhir, pemain menerima hadiah karena menyelesaikan misi seperti mendapatkan informasi alur cerita penting, mengungkapkan pengetahuan permainan, atau sekedar bertahan hidup. Nah, misalnya ini, deskripsi tentang tugas, pilihan 1, situasi 1, pilihan 2, situasi 2, ada pilihannya lagi, kegagalan, akhir pencarian, dan kegagalan lagi. Nah, misalnya, pemain akan mengarah pada akhir misi yang sama, namun pemain dapat memilih cara melewati misi tersebut. Misalnya ini, temukan manuskrip kuno, misalnya. Mencari di ruang rahasia. Lalu ada perangkap. Nah, di dalam perangkap itu, mencobalah untuk merusak perangkat tersebut sama ingat kata-kata ajaib, misalkan. Nah, yang kedua, mencari di perpustakaan, beberapa baris buku, mencari bantuan, pelajari baris-barisnya. Nah, ada misi kegagalan, sama dan naskahnya sudah ketemu, misalnya. Bagaimana seorang pemain dapat mempelajari kata-kata ajaib untuk mematikan jebakan? Misalnya ini, dengan bantuan petunjuk yang ditemukan di salah satu lokasi kamu dapat menaruh catatan berisi kata-kata ajaib untuk mematikan perangkap, misalnya. Pada saat yang sama, biarkan pemain memiliki kebebasan untuk memiliki catatan itu atau tidak. Nah, misalnya di sini, di bagian rak buku antik, kamu melihat rak buku yang kamu ketahui ini adalah buku angin. Ada selembar kertas kusut di raknya, dan ada sampah lain bekas perbaikan. Nah, opsinya, satu berlari untuk mendapatkan buku, yang kedua, lihatlah selembar kertas yang ada di samping raknya. Nah,
Penting juga untuk memahami siapa yang menawarkan pencarian, narator atau karakter. Nah, karakter di sini mengatakan bahwa seperti ini. Lalu kalau naratornya ini, apa saja yang perlu diperhatikan saat menulis misi? Jafir mau kemana? Eh, Jafir bukan. Temannya Jafir. Siapa Kakak Jafir? itu kakak aku. Oh, kakaknya Jafir. Oke. Perhatikan saat menulis misi atau nama suatu karakter. Misalnya ada Tyler. Tyler adalah seorang mahasiswa biologi yang tidak tahu tentang reaktor fusi. Dia juga mencoba menjaga hal-hal tetap ringan dan lucu. Nah, bagaimana kamu membuat perintah untuk menghasilkan misi yang ditawarkan oleh karakter tersebut? Misalnya, muncul adegan, deskripsi pencarian nomor, nomor adegan yang diinginkan, atas nama, nama karakter yang diinginkan, keterbatasannya ini, lalu deskripsinya gimana. Nah, kamu dapat lebih jauh membagi pilihan membuat pencarian kamu lebih kompleks. Misalnya, deskripsinya apa, setelah memilihnya bagaimana, membuat daftar tindakannya bagaimana. Nah, seharusnya tidak lebih dari dua tindakan atau mungkin. Contohnya seperti ini untuk ke ChatGPT. Pikirkan deskripsi situasi yang pemain setelah memilih opsi satu dan misalnya seperti ini. Ini untuk contoh skenarionya. Nah, ini untuk muncul dengan ada deskripsi. Kamu juga dapat memberikan petunjuk tentang misi untuk membuat permainan lebih menarik, misalnya. Selanjutnya, alur cerita untuk peningkatan aksi. Membuat misi adegan yang dipilih menggunakan ChatGPT. Contohnya seperti ini. Banyak ya. Ini untuk misi buku angin. Nanti kalian boleh membuat sendiri. Ini untuk unggahnya masih sama. Masih sama. Nah, sekarang silahkan kalian bekerja di platformnya. Nanti kita akan belajar tentang Twine. Boleh share screen, LMS-nya. Silahkan dikerjakan. Yang nomor 3. Oke, silakan dibuat di Miro dan juga di ChatGPT-nya. Coba berdasarkan tadi, buat di Miro. Berarti ambil ke ChatGPT. Buatlah deskripsi sistematis tentang peristiwa cerita yang kamu gunakan sebelumnya. Siapkan tempat di Miro untuk mencatat rangkaian peristiwa. Tuliskan informasi yang diterima dengan stiker. Sekarang silahkan kalian buat contoh ininya, caranya di ChatGPT. Selanjutnya, tulis alurnya di Miro.
Oke, silahkan kalian di Miro sama ChatGPT. Ayo, Jafir. Akila mungkin bisa langsung share screen. Gimana? Ada kesulitan?
Bingung. Siapa yang bilang bingung? Akila apa Jafir? Kok Jafir, kenapa? gak jelas? Nah, misalnya di sini, Miro. Seperti yang tadi dijelaskan, di situ kan ada eh, alurnya. Misalkan tempatnya apa, di mana, skenarionya apa, itu udah ada kamu. Itu ada tuh. Coba Jafir. Yang kemarin kamu buat itu loh. Tapi aku udah Coba nggak buat baru. Di bawahnya. apa. Coba buat baru. Pakai Oke, yang mana? dok. Nah, di situ aja nggak apa-apa, di tempat yang sama situ. Tapi di bawahnya. Nah, Hmm. misalnya alurnya kamu mau buat cerita tentang apa dulu, tentukan. Hmm. Tentukan dulu mau buat apa. Misalnya tentang apa? Jafir mau buat cerita tentang mau buat cerita tentang apa? Jafir. Jafir mau buat cerita tentang apa, Jafir? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Coba yang di ChatGPT-nya. ChatGPT-nya. Buatlah versi skematis tentang peristiwa. Itu apa? Tokoh utama, Lila, remaja 16 tahun. Tinggal aja dimasukin tokoh utamanya apa itu. Kan udah ada nih eksposisi pengenalan. Nah, ini tinggal di copy aja tokoh utama. Misalkan Lila, remaja 16 tahun, pindah di desa pegunungan. Tinggal di copy aja ini. Latarnya di mana? Di desa kecil, pinggir hutan larangan musim gugur. Dibuat lebih kecil tulisannya. Bisakah, Jafir? Nggak. Ukurannya di resize. Hah? Itu diklik. Tulisannya diklik. Tulisannya Jafir yang lila itu loh diklik. Susah. Kamu pakai mouse nggak? Pakai. Ya udah, diklik tulisannya. Nah, itu di blok keseluruhan. Pilih size. Nah, S. Udah. M. Klik kanan coba. Hmm. Bentar. Dia bisa di resize tulisannya. Misal di sini diklik yang tiga, terus setelah itu font size-nya itu loh bukan auto. Font size-nya kamu ganti. Jafir, coba mana? Miromu. Diklik Bingung ininya. banget. Ininya diklik. Diklik, diblok, autonya ini diganti. Ganti berapa? 10 boleh. Bisa? Hmm. Iya. Jangan gede-gede, kan nggak muat nanti. Akila bisa? Boleh. Hmm?
Minta nugget satu. Miss, Iya, kenapa Fir? kan aku belum makan. Aku makan dikit bisa gak, Miss? Bisa, Lapar. boleh. Tapi sambil ngerjain ya. Makan tapi sambil mengerjakan, oke? Bentar, aku ambil charger laptop dulu. Akila ada kesulitan nggak Akila? Nggak. Oke. Kalau ada kesulitan bilang ya.
Miss, saya sudah. Oke, coba lihat. Oke, dikasih gabung-gabungan. Disambung-sambungkan. Coba digabungkan. Kayak gini, Miss. Iya dong, tapi mulai dulu. Misalnya, ini kan konflik awal. Nah, klimaks setelah klimaks nanti ada beberapa pilihan. Kan ada klimaks nih, fase klimaks. Nah, setelah fase klimaks kan ada berapa opsi. Beberapa opsi kan, opsi satunya apa, opsi duanya apa. Jadi harus ada endingnya. Oke, kasih aja pilihannya di ChatGPT. Buatkan saya beberapa opsi mengenai keputusan atau apapun itu. Beberapa opsi pilihan. Tiga atau dua, bebas. Coba. Miss, kayak gini. Ya, betul. Nah, terus setelah itu opsinya lagi apa? Untuk penyelesaiannya. Penyelesaiannya, apakah dari opsi misalkan Lia jadi penjaga hutan? Nah, dari penjaga hutan itu opsinya apa? Opsi yang pertama dan yang kedua setelah dia memilih menjadi penjaga hutan. Misalnya, kasih Konsekuensinya. konsekuensi. Dikasih konsekuensinya apa? Akila, skrinnya belum terlihat. Oke, udah. Tokoh utama Arya, seorang remaja berani yang menemukan pusaka kuno di hutan. Oke, lanjut. Udah. Gimana? Mana coba? Oke, berhasil atau enggak endingnya? Endingnya gimana, Jafir? Endingnya. Iya, jadi jaga hutan. Dia jadi penjaga hutan. Ila menjadi penjaga hutan. Roh hutan melemah dan mulai menghilang. Ia menyatu. Oke, sekarang di copy, dikirim ke yang tadi. Caranya gimana? Copy linknya yang atas itu, di copy, di blok, share ini loh. Pencet share aja udah. Pencet share di sini.
Oke, terus anyone with the link ini bukan no access tapi nah copy tim viewer. Oke, copy board link masukkan ke ini tambahkan di sini. Oke, centang. Oke, saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Oke, buka profil. Lanjut yang kedua. Akila? Oke, lanjutkan. Bisa? Jafir. Buatlah misi adegan yang dipilih. Buatlah misi menggunakan algoritma yang diberikan sebelumnya. Coba aja ketik di ini ChatGPT. Buatkan misi menggunakan algoritma. Ya. Cobalah untuk mengembangkan cabang dari satu misi. Buat petunjuk. Tuliskan informasi yang diterima di stiker. Bisa? ChatGPT aja. Carinya di ChatGPT, Jafir.
Bisa? Aku gak tahu. Hmm? Coba buat di ChatGPT-nya. Buka ChatGPT-nya. Nah, di sini. Hmm, coba perintahmu apa? Coba lihat perintahmu. Perintahmu apa, Jafir? Hmm. Naikin coba. Perintah yang kedua, bentar. Yang mana, Is? Nah, Kopi coba yang ini. perintahnya apa? Tujuan utama misi. Coba buka yang ini, ChatGPT-mu. Naikkan. Perintahnya apa yang kedua? Buatlah misi menggunakan algoritma yang diberikan sebelumnya. Copy aja perintahnya. Buatkan misi menggunakan algoritma. Gitu aja. Nanti coba di ChatGPT-nya. Coba di copy. Satu, dua, tiganya di copy. Oke. Yafir, karena waktunya udah mau habis, Miss akhiri dulu ya kelasnya ya. Dan Akila, ada yang ditanyakan? Eh, Ada. Oke, kalau nggak ada, silahkan kalian leave boleh. Kalau begitu, Miss akhiri kelasnya. Sampai ketemu minggu depan. Oke? Jangan lupa dikerjakan. Ya? Terima kasih. eh. Dadah, Sam- Kak. Dadah. Assalamualaikum.